Coba dibuka lagi Tes, tadi tes. yang ini ya, mappingnya sama ada itu apa tadi yang terakhir itu hasil dari ERD-nya. Kalau yang mau di Oracle Data Developer ya SQL Data Modeler boleh. Yang di mananya, Bu? Yang tadi slide terakhir yang mappingnya. Ini, Bu. Nah itu, nah mungkin perlu diingat ya. Sebelumnya deh, yang ERD-nya deh. ERD. Nah ini kan saya cuma notice nih yang di supertype sama subtype ya. Nah teman-teman perlu diingat ya. Kalau di supertype dan subtype ketika kita mapping ya. Nah coba Mas siapa tadi namanya? Mas Irfan ya? Firdaus. Mas Firdaus, sorry. Apa tuh kan kunjungan ya, itu super type ya. Nah, atribut yang ada di setiap subtype itu tidak boleh mandatori. Dia itu harus opsional ketika di mapping. Kenapa? Karena ketika nanti dibuat dalam satu table ya, super type subtype ini, dia itu akan memilih gitu kan. Apakah Dari tadi nih gue. kan dia kan harus yang itunya pasti dia turunan ya, atribut yang di supertype-nya akan menurun ke subtype ya. Pasti akan mappingnya harus ada ya. Tapi yang di subtype-nya itu atributnya itu jangan dibuat mandatory karena kalau misalnya dia memilih gitu ya, memilih berarti dia bisa dengan subtype yang lain gitu. Nah, menurut saya hematnya sih untuk supertype subtype itu mapping table-nya dijadikan satu aja, nggak usah dipecah satu-satu table sendiri, satu aja. Kunjungan. Nah, tapi nanti yang atribut ininya subtype-nya itu opsional aja. Jadi dia kalau misalnya apa sih subtype-nya tuh kunjungan pertama. Kunjungan pertama itu apa ya atributnya sih nggak kebaca sih. Diagnosis, Bu. Ya, diagnosis. Dia harus ngisi diagnosis kalau kunjungan pertama. Terus kedua tuh apa tuh subtype-nya? Ya gitu. Ya. Status diagnosis. Nah, terus sama seperti saran dengan kelompok sebelumnya, untuk lebih detail foreign key-nya ada apa aja caranya, di SQL data modelernya itu ini dulu ya, di-expand menjadi physical model atau relational model itu ya. Tahu kan caranya? Nah, nanti kan ketahuan foreign key-nya ada di mana aja. Nah, itu sebenarnya harus dicantumkan di mapping table. Nah, itu. Ini relationalnya udah jadi kan? Iya, Bu. Nah, kalau digede-gedein kan ada foreign key-nya tuh, di bawah-bawahnya tuh. Itu harus sama mapping table-nya. Iya, Ya. Bu. Ya. Udah, itu aja. Terima kasih kelompok 10 buat presentasinya. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Lanjut. Giliran setelah 10 siapa ke kelompok 11? Ya, kelompok 11 hadir? Ya, silakan boleh langsung share screen. Siapa yang nge-lead? Apakah 5-5-nya hadir kelompok 11? Satu orang tidak hadir, Bu. Hadir tapi dia kayaknya Kenapa? Karena mungkin dia sibuk gitu. Jadi dia kurang apa ya, Bu? Ada halangan, Bu. Ya, Ada halangan. Ya udah, ya. yang hadir tuh siapa? Yang hadir 4 orang, Bu. Ya, yang hadir siapa? Ini kan Rizky hadir, Dava hadir. Iya, Ripan sama Pikri, Bu. Rifan Fikri hadir. Jadi Andi Mulia Wijaya yang nggak join. Ya.
Ini kalau datanya kan ini, bener nggak? Andi Mulia Wijaya nggak hadir ya? Ya udah. Siapa yang mau ngelit nih, Mas Rizky? Oke. Silakan Iya Bu, langsung boleh Bu. aja. Ya. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Suryawijaya. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan rekan saya Dava Rizky dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan rekan saya juga. Nama saya Ripa Lasmana Putra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dengan saya sendiri dari Universitas Mandiri. Dan dengan saya sendiri, nama saya Ahmad Fikri Asidik. Oke, baik. Mungkin selanjutnya proyek skenario-nya terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dava Rizky. Kepadanya saya persilahkan. Oke, di proyek skenario ini, kita sebagai perusahaan konsultasi database yang khusus dalam inovasi medis, kami telah berhasil mendapatkan kontrak yang mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database perusahaan asuransi dengan skala menengah. Proyek ini bertujuan untuk mengelola klaim kesehatan termasuk informasi pasien, penyedia layanan dokter, kunjungan pasien, dokter, dan pun obat resep. Kami akan mengumpulkan informasi penting seperti nama, alamat, nomor telepon pasien, serta detail dokter layanan primer, nomor identifikasi asuransi, dan nama perusahaan asuransi. Informasi ini tentang dokter termasuk spesialis, afiliasi rumah sakit, dan kontak relevan juga akan kami peroleh. Tidak lupa juga kami akan mencatat informasi tentang rumah sakit termasuk lokasi dan kontak serta detail resep obat seperti nama obat, tujuan penggunaan, dan efek sampingnya. Basis data saat ini hanya dalam bahasa Inggris, tetapi rencananya akan dalam bentuk menyediakan beberapa bahasa di masa depan. Dengan pendekatan yang cermat, kami bertujuan untuk menyediakan solusi yang efektif untuk kebutuhan perusahaan asuransi kesehatan skala menengah ini dalam mengelola klaim kesehatan mereka. Tujuan penelitiannya meningkatkan efisiensi administrasi, memastikan bahwa sistem basis data yang dikembangkan dapat mengelola informasi pasien dan klaim kesehatan dengan efisien, mengurangi biaya administrasi dan waktu yang diperlukan untuk mengakses dan memproses data. Kedua, memastikan kualitas perawatan dan kesehatan, mengidentifikasi tren dan pola data untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien, penggunaan obat, efektivitas perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter. 3. Memfasilitasi pengambilan keputusan, membangun model data yang kemungkinan analisis yang mendalam tentang data kesehatan, termasuk prediksi, tren kesehatan, evaluasi efektivitas perawatan, dan identifikasi area di perbaikan dapat dilakukan. Ini bisnis rule-nya, setiap pasien harus memiliki satu dokter perawatan primer tentunya. Dan kedua, dokter harus dapat memiliki satu spesialis, nggak boleh dua. Ketiga, setiap pasien harus memiliki nomor identifikasi asuransi. Dan keempat, setiap resep harus terkait dengan satu pasien dan dokter. Setiap 5, kunjungan dapat memiliki satu dari 3 penyakit, kunjungan isu tindakan ataupun kunjungan tindak lanjut atau kunjungan rutin. Dan yang keenam, setiap resep dapat memiliki status reviewable dan non-reviewable. 7, setiap kunjungan harus tercatat dalam database. Dan ini untuk asumsinya. Kita next aja. Dan untuk yang slide ini kita akan serahin ke teman saya. Silakan. Oke, saya akan ambil alih untuk pembicaraan ini. Silakan. Oke, jadi step 1 kita akan menentukan entitas, atribut, dan UID. Berikut adalah hierarchy chart entity-nya yang tersedia yang setelah kita buat. Tolong di next saja. Jadi yang pertama kita ada patient yang terdiri dari name, address, phone, email, insurance ID, insurance company. Kemudian ada hospital yang terisi ID hospital, nama, address, dan phone. Kemudian prescription ID, date, duration, refillable, dosage, drug ID, drug name, side effect, and benefits. Kemudian terakhir adalah dokter ID, name, address, phone, dan specialty. Nah, entity yang tadi saya sebutkan nanti akan kita coba di dalam Oracle Data Modeler yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya.
Terima kasih. Oke, baik. Bisa di next, Dap. Oke, selanjutnya yaitu step 2. Di sini kita akan membahas tentang supertype dan subtype. Boleh di next. Oke, mungkin teman-teman sudah pada paham apa itu supertype dan subtype, yang dimana supertype ini adalah kelas yang menjadi induk atau kelas yang lebih umum dalam sebuah hierarki kelas. Kalau subtype atau sedangkan subtype adalah kelas yang menjadi anak atau turunan dari supertype dan memiliki sifat khusus yang ditambahkan atau diperluas dari supertype tersebut. Bisa dilihat di sini supertype-nya yaitu kunjungan atau visit, dan subtype-nya initial visit. Ada 3, initial visit, follow up visit, sama runtime visit. Jadi supertype ini seperti kalau dalam OOP programming itu kayak misalkan kita punya kendaraan yang dimana subtype-nya ini seperti mobil, motor itu subtype-nya, dan atributnya ini seperti kayak plat nomor. Kalau misalkan di sini bisa dilihat di sini ada kunjungan ID yang merupakan mandatory dari supertype kunjungan, terus ada tanggal kunjungan yang merupakan wajib diisi juga, dan gejala yang wajib diisi juga dari supertype. Selanjutnya dari subtype sendiri ada kunjungan awal, yang mana atributnya yaitu inisial diagnostik, itu juga mandatory. Terus yang kedua ada follow up visit atau kunjungan tidak lanjut. Kita juga menyertakan dia sebagai mandatory sebagai status diagnostiknya atau atributnya. Dan yang ketiga ada kunjungan rutin yang memiliki 3 atribut mandatory, yaitu tekanan darah, berat, dan tinggi. Oke. Mungkin untuk supertype dan subtype cuma sekian, kita lanjut. Oke, di sini kita akan atau ingin dapat melacak jenis kunjungan yang dapat dilakukan setiap kejadian sehingga kami dapat menyimpan informasi spesifik mengenai kunjungan tersebut. Misalnya, 1, untuk kunjungan masalah atau penyakit baru, kami akan menyimpan diagnosis awal. Sedangkan untuk kunjungan tidak lanjut, kita perlu melacak status pasien mengenai diagnosisnya apa. Dan yang terakhir, untuk pemeriksaan rutin, kita perlu melacak informasi penting pasien seperti tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Ubah IRD menggunakan struktur supertype atau subtype yang tadi dalam entitas kunjungan. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu, yaitu Ripan Laksamana Putra. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga atau step ketiga, yaitu mengenai hubungan. Boleh next. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa hubungan yang tadi entity yang sudah kita buat. Yang pertama adalah ada hubungan antara prescription dengan dokter, yang mana prescription ini ditentukan oleh satu dan hanya satu dokter, dan sebaliknya setiap dokter itu menentukan satu atau banyak prescription. Nah, hubungan yang terjadi itu one to many. Selanjutnya ada pasien dengan prescription, yang mana setiap pasien ini diberikan satu atau banyak prescription, dan sebaliknya prescription itu untuk satu dan hanya satu pasien. Selanjutnya hubungan antara dokter dengan pasien, kita bisa lihat di sini yang mana setiap pasien itu memiliki satu dan hanya satu dokter, dan sebaliknya dokter itu memeriksa satu atau banyak pasien. Selanjutnya hubungan antara dokter dengan hospital affiliation yang memiliki atribut affiliation depth, yaitu setiap dokter itu memiliki satu atau banyak hospital affiliation, dan sebaliknya hospital affiliation itu untuk satu dan hanya satu dokter. Selanjutnya hubungan antara hospital affiliation dengan hospital sendiri, yaitu di mana hospital affiliation ini memiliki untuk satu dan hanya satu hospital, dan sebaliknya hospital itu memiliki satu atau banyak hospital affiliation. Selanjutnya hubungan antara dokter dengan visit atau kunjungan, yaitu setiap dokter itu mengadakan satu atau banyak visit atau kunjungan,
selanjutnya sebaliknya yaitu visit dengan dokter, yang mana visit ini diadakan oleh satu dan hanya satu dokter. Oke, boleh next. Selanjutnya kita bahas mengenai normalisasi, di mana kita tahu bahwa normalisasi ini digunakan untuk menghindari atribut-atribut yang multi-value dan juga mengurangi redundansi. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan antara entity sebelumnya, yang mana pada entity pasien ada normalisasi data, yaitu pada pasien ini kita pecah lagi menjadi entity insurance atau asuransi, yang mana pasien ini hubungannya adalah setiap pasien itu mengansurasikan satu dan hanya satu asuransi, dan asuransi ini diansurasikan oleh satu atau banyak pasien. Nah, selain itu ada juga normalisasi yang kedua pada prescription, di mana prescription itu dipecah lagi menjadi drug atau obat. Hubungannya adalah setiap prescription ini memiliki satu dan hanya satu drug atau obat, dan drug ke prescription sendiri, setiap drug atau obat itu digunakan untuk satu atau banyak prescription. Oke, boleh next. Selanjutnya kita bahas mengenai step kelima, yaitu busur atau ARP. Ya, boleh next. Nah, di sini pada entity prescription, yang mana kita tahu ini dipecah menjadi continuous receipt dan non-continuous receipt. Ini seharusnya itu bisa diteruskan atau tidak bisa diteruskan. Maka dari itu kita menggunakan exclusive OR dan mengakibatkan terbentuknya busur pada entity continuous receipt. Pada prescription, itu setiap prescription itu didaftarkan sebagai satu dan hanya satu continuous receipt, dan continuous receipt ke prescription itu setiap continuous receipt itu adalah jenis dari satu atau banyak prescription. Selanjutnya pada non-continuous receipt, yaitu setiap prescription itu didaftarkan pada satu dan hanya satu non-continuous receipt, dan sebaliknya non-continuous receipt itu adalah jenis dari satu atau banyak prescription. Boleh next. Nah, step ke-6 ini adalah hubungan rekursif atau hubungan yang ada suatu atribut itu memanggil dirinya sendiri. Boleh next. Nah, di sini kita ada entity pasien, yang mana si pasien ini dia bisa memegang suatu kebijakan dan juga dilindungi oleh suatu kebijakan. Boleh next. Selanjutnya adalah step ke-7 atau memodelkan data historis. Oke, boleh next. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, yaitu boleh next lagi. Nah, ini perbedaannya ada di entity doctor dan pasien yang memunculkan atau mengakibatkan terbentuknya main doctor history, yang mana dimaksudkan pada satu pasien itu bisa memiliki banyak record data dokter utama. Oh, belum. Nah, dan pasien ini bisa mengganti kunjungan dokter. Maka dari itu terbentuknya entity main doctor history ini untuk menampung recordan dari si pasien ini. Boleh next. Oke, untuk step ke-8 saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Rizky. Oke, baik. Terima kasih kepada Rikpan Laksamana Putra. Selanjutnya yaitu step 8 atau pemetaan dasar. Boleh di next aja. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tabelnya. Kita screenshot langsung dari Apex Oracle-nya. Mungkin
boleh izin share screen nggak, Dap? Biar gampang ngejelasinnya gitu. Oke, sini ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Dap? Sudah. Kita akan membahas di sini tentang tabel yang dimana dalam PPT tersebut ada tabel, yaitu 4 tabel, yaitu dokter, hospital, sama pasien, dan kunjungan. Di sini kita udah membuat keempat tersebut, yang dimana contohnya saya ambil di sini pasien, yang dimana dia bertipe ada datanya dan dia nullable, artinya dia mandatory, wajib diisi. Kalau misalkan ID pasien, dia primary key. Di sini ada primary key. Untuk name ini dia wajib diisi, tidak boleh kosong atau mandatory. Tidak boleh kosong, sedangkan pun dia bisa sama email. Sedangkan insuran ID atau asuransi dia tidak boleh kosong atau mandatory, bisa lihat di sini. Dan perusahaan asuransi pun dia tidak boleh kosong atau wajib diisi. Misalkan contoh data yang telah saya input seperti ini. Misalkan ada Ripan yang dimana alamatnya ini, phone-nya, dan si primary key-nya ini dia berubah-ubah. Primary key-nya berubah-ubah dan asuransinya bisa sama gitu. Contoh misalkan saya di sini akan sedikit mendemokan gimana caranya menginput ke tabel itu. Misalkan sedikit, misalkan namanya di sini Gilang. Terus address-nya kita bebas. Alamatnya misalkan Serang. Terus nomor teleponnya bebas. Ini emailnya juga bebas. Nah, kita nggak usah menginputkan ID pasien karena dia udah kita setup sebagai primary key, yang dimana dia itu kalau misalnya kita run ya. Nah, dia masuk. Kalau misalkan kita lihat si primary key-nya teman-teman, dia di data. Nah, dia akan berubah-ubah si primary key tersebut. Jadi dia tidak akan datanya itu sama atau duplikasi data gitu. Bisa dilihat dalam hospital juga begitu. Ini contoh data dan tabelnya yang sudah saya inputkan. Dokternya juga. Contohnya ini. Oke, mungkin sedikit saya demokan juga gimana sih proses kalau misalkan ini kan diinput di Apex Oracle ya. Mungkin sedikit saya demokan menggunakan exam ya. Di sini mungkin bisa teman-teman lihat gimana terjadinya si data ini masuk ke dalam database gitu. Kalau misalnya saya buka, misalkan saya input pasien Gilang. Alamatnya misalkan di sini Anyer. Nomor teleponnya kita bebas aja. Emailnya misalkan di sini gilang.com. Misalkan seperti itu. Dan nama perusahaan misalkan RSUD Derajat Serang. Kita submit. Data pasien masuk ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi cara dia masukin ke database, kalau kita lihat di sini. Di localhost-nya, kebetulan saya menggunakan SQL tapi exam ya. Nah, data Gilang dia akan masuk dengan primary key-nya, berhubung primary key saya setup di sini sebagai integer, dia akan nambah. Jadi dia nggak akan sama juga gitu. Ini alamatnya, tadi ini nomor telepon pasiennya dan email pasiennya. Sama nama asuransi pasien. Mungkin untuk tabel cukup seperti itu aja. Mungkin bisa di next, Dap. Boleh di share screen. Oke, bisa di next. Tabel tadi ya, bisa di next aja. Langsung ke kesimpulan.
Oke, mungkin di sini kesimpulannya adalah dalam presentasi ini kami telah menyajikan desain basis data yang kami kembangkan untuk Head One Medical Database ini. Berdasarkan persyaratan informasi bisnis, kami percaya bahwa desain ini dapat membantu Health One dalam melacak informasi medis, mengelola klaim kesehatan, dan meningkatkan efisiensi dalam layanan kesehatan mereka. Melalui analisis presentasi pada kali ini, kami juga menyadari pentingnya memiliki sistem yang dapat melacak informasi seperti pasien, dokter, resep obat, dan hubungan antara mereka dengan cara yang terorganisir dan terstruktur. Oleh karena itu, kami merancang basis data yang mencakup entitas-entitas yang telah disebutkan tadi dan hubungan-hubungan yang diperlukan, serta memastikan bahwa desain tersebut memenuhi standar normalisasi yaitu 3F tadi yang 3NF yang telah disampaikan oleh Ripan dan kebutuhan bisnis. Mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini cukup keren ya timnya Rizky dan teman-teman di kelompok 11 sampai men-setup ke aplikasi ya, di interface-nya pakai PHP ya, connecting-nya dengan database-nya. Oke, saya menarik tuh, boleh buka yang ininya aja nggak Rizky? Tadi yang Apex-nya aja deh. Berarti kamu udah setup itu ya, constraint juga ya untuk apa, ada constraint nggak untuk mungkin primary key, foreign key atau unique key atau not null value gitu? Yang Kalau di objeknya apa aja? Coba tadi buka Apex Oracle-nya deh. boleh sir. Terbentuknya apa aja di Apex Oracle-nya? Tapi ini mungkin belum apa namanya? Ini di objek browser ya? Iya Bu. Mungkin belum lengkap ya Bu ya. Kalau untuk tabelnya sebenarnya ada beberapa tabel lagi yang perlu kita input, cuman kita baru keburu segini gitu Bu. Oke, ini tabel. Buka deh, constraint-nya ada apa aja? Tabel. Nah, itu ada constraint, di tab constraint. Ini Bu. Ya. Oke, ID pasien, primary key, terus dia buat ngecek apa itu? Not null untuk insurance ya, enable, name juga not null. Oke, ya udah nanti ini mohon maksud saya sudah cukup bagus ya. Tinggal nanti ya yang seperti kita belajar di section 6. Jadi nanti foreign key, primary key itu sebaiknya menggunakan add constraint ya gitu. Tujuannya adalah nanti ya tadi untuk konsistensi data, terus dia akan selalu menjadi unique value, tidak redundan, dan secara struktur database itu bagus ya, artinya kalau kita punya aturan-aturan bisnis itu implementasinya itu ya di constraint tadi gitu. Misalnya datanya harus unik, tidak boleh ada instan yang sama, atau boleh juga nanti constraint-nya dicek kira-kira ada nggak atribut yang harus punya pembatasan panjang data gitu, atau hanya boleh diisi dengan karakter, tidak mengandung numeric value gitu ya. Jadi sebenarnya ya validasi itu mungkin kalau di PHP-nya bisa ditambahkan juga ya. Tapi kalau kita bicara tidak sampai ke programming-nya gitu ya, kita hanya bicara di struktur database desainnya aja, sebenarnya kita juga bisa ngasih batasan-batasan terhadap data yang mau di-input gitu. Ya, Oke, itu saja dari saya ya, cukup bagus ya Rizky dan teman-teman ya, hasil proyeknya juga tadi saya lihat detail sekali setiap langkah-langkahnya. Oke. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya setelah kelompok 11, kelompok 5 silakan lanjut langsung.
Kelompok 5, apakah orang-orangnya ada di sini hadir?